warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Dan kita harus selalu berdoa agar di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa anak-anak, kita harus menerapkan 3M, yaitu yang pertama, memakai masker jika bepergian, yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anakku kelas 4 semuanya, sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku, setelah kalian berdoa, kita akan belajar tema hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anakku semuanya, dapatkah kalian menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di sekitar kalian? Ya, betul sekali. Ada petani, ada guru, ada yang menjadi polisi, dan lain sebagainya. Anak-anak tahu tidak tujuan dari mereka bekerja? Betul sekali. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Bu Guru akan memutarkan video tentang semut dan belalang. Kalian harus menyimak video yang Bu Guru putar. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa?
Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya.
Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tentang semut dan belalang tadi? Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Nah, tentu kalian sudah dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal berikut ini. Bagaimana dengan soal-soal tadi? Mudah bukan? Tentu kalian bisa mengerjakannya. Sekarang coba sebutkan sifat-sifat tokoh yang ada dalam dongeng Semut dan Belalang. Betul sekali. Sifat semut adalah mandiri, bekerja keras, dan tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan sifat dari belalang tidak suka bekerja. Jadi, sifat mana yang harus kalian contoh? Ya, betul. Sifat dari semut. Bu Guru juga berharap kalian mencontoh sifat dari semut, yaitu rajin belajar agar cita-cita kalian nanti dapat tercapai. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah bertanya tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Misalnya, petani. Nah, Bu Guru juga akan bertanya lagi. Bekerja sebagai petani, apakah memanfaatkan sumber daya alam? Betul sekali. Mereka memanfaatkan sumber daya alam. Bu Guru akan memutarkan video tentang upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara
Tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh. Dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Dengan video tadi anak-anak, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Yes. Anak-anakku kelas 4 semuanya, tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal yang guru berikan. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang coba berikan contoh upaya pelestarian lingkungan di sekitar kalian. Betul sekali. Misalnya, pelestarian sungai, yaitu dengan cara membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah di sungai. Kemudian, upaya pelestarian air, yaitu dengan cara mematikan keran jika tidak digunakan. Upaya pelestarian lingkungan lainnya atau sumber daya alam lainnya adalah upaya pelestarian tanah, yaitu dengan cara tidak menimbun barang-barang seperti plastik, kaleng, dan barang-barang lainnya yang tidak bisa membusuk di dalam tanah, sehingga tidak akan mencemari tanah. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Ada petani, polisi, guru, dan lain sebagainya. Juga tujuan dari mereka bekerja, yaitu untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat tokoh, yaitu tokoh semut dan belalang. Dan sifat-sifat mana yang harus kalian contoh? Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mempraktikkan cara atau contoh kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar rumah kalian. Tugas dikirimkan boleh melalui foto atau juga video. Tugas dikirimkan melalui WA ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa juga kalian harus tetap selalu membantu orang tua kalian. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.